warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5 Al-Latif akan membawakan drama yang berjudul Timun Mas. Selamat menonton. Di suatu daerah antah berantah, tinggallah sebuah gubuk kecil yang sederhana yang ditempati oleh seorang petani bersama istrinya yang bernama keluarga Pakarta. Suatu ketika, Bukarta sedang bercakap-cakap dengan suaminya perihal daerah pertanian yang maju, gemah, ripah, loh jinawi. Tibalah Bukarta menanyakan, Pak, sekarang sudah saatnya kita memanen padi, mentimun, dan jagung. Alangkah bahagianya apabila kita... jangan teruskan. Maksudku, kita harus memperbaiki rumah agar tidak roboh di kemudian hari. Oh, begitu maksudmu. Baiklah, aku setuju. Iya, Pak. Bu, sekarang aku berangkat ke sawah dulu, memetik jagung dan timun. Baiklah, Pak. Hati-hati di jalan ya. Aku berangkat dulu ya, Bu. Sesampainya di sawah, Pakarta segera memetik tanamannya dan segera pulang. Kiranya sudah cukup segini. Pak, tadi aku sempat tertidur. Dalam tidurku, aku bermimpi mempunyai anak. Tetapi kita harus berdoa. Lalu tiba-tiba ada orang yang menyanggupi memberi anak. Bu, itu hanya mimpi kamu. Tidak, Pak. Aku yakin itu benar terjadi. Bagaimana kalau kita langsung berdoa? Siapa tahu doa kita terkabul. Baiklah kalau itu maumu, kita berdoa bersama-sama. Ayo, Pak, kita berdoa dengan suara yang keras agar doa kita terdengar yang Maha Kuasa. Wahai para gaib yang ada di sini, dengarkanlah permintaanku. Aku minta anak yang lucu dan sangat menawan. Aku datang untuk memberimu anak, tapi ada syaratnya. Jika anak itu sudah besar, harus kau kembalikan kepadaku lagi. Baiklah, aku setuju apapun permintaanmu. Aku akan datang untuk membawa anak perempuan untukmu sesuai kau yang minta. Bu, bagaimana nanti kalau kita tidak bisa menepati janji? Tadi aku rasanya ingin melihat raksasa itu, tapi aku takut. Ya, sama juga. Tapi yang penting besok kita lihat apakah makhluk itu datang lagi ya, Pak. Terus membawa bayi kita. Esok hari, sang raksasa itu datang dengan membawa bayi. Lalu raksasa itu aku datang lagi. Aku datang membawa anak yang cantik untukmu. Baik, terima kasih atas pemberiannya. Anak yang kau janjikan apa sudah kau bawa? Sepertinya kau tidak sabaran. Nanti kalau aku sudah pulang, kau ambil di depan rumahmu. Tapi ingat, 3 bulan lagi aku akan datang untuk mengambil anak itu. Raksasa itu sudah pulang. Sekarang kita ambil anak di depan rumah. Ya, cantik sekali ya, Pak. Kita beri nama Timun Mas yang artinya bisa membawa kesegaran bagi orang yang kehausan, dan emas yang artinya barang tak ternilai harganya. Nama yang bagus. Pakarta tak bosan-bosannya memandang, mencium, dan bergurau dengan anak kesayangannya. 3 bulan berlalu telah berjalan begitu cepatnya. Datanglah raksasa untuk melihat bayi yang dititipkannya.
Hahaha, aku datang lagi untuk mencari anakmu yang kutitipkan padamu. Rasanya aku ingin membawa kembali anakmu itu. Bukannya sekarang anak kita sudah besar. Diambil dulu raksasa, dia masih kecil. Kalau dimakan tentu hanya tulang saja, tak enak rasanya. Betul katamu. Jadi kapan aku bisa mengambil kembali anak itu? 9 tahun lagi kamu datang ke sini bawa anak ini. Hahaha, memang kamu cerdas sekali. Hahaha, itu baru makanan yang lezat untukku. Baiklah, aku akan melihara anak ini. Oke, aku akan datang sesuai janjimu. Tahun berjalan telah dilewati Timun Mas bersama kedua orang tuanya dengan penuh bahagia. Timun Mas tumbuh menjadi anak yang penurut dan patuh kepada orang tua. Ia selalu diingatkan agar tidak bermain terlalu jauh dari rumah supaya tidak dibawa oleh raksasa. Suatu saat Timun Mas diajak bercakap-cakap oleh kedua orang tuanya. Mun, kamu sekarang sudah besar. Kamu harus tahu dari mana asal usulmu. Ya Bu, aku akan dengarkan nasihat Ibu. Nasihat Ibu sangatlah berarti untuk masa depan Mumun nantinya. 6 tahun yang lalu, Ibu dan Bapak meminta seorang anak. Lalu datanglah raksasa memberi bayi yaitu kamu. Tetapi dengan syarat harus serahkan kembali ketika kamu sudah besar. Ucapannya terhenti karena tak sampai hati untuk melanjutkannya. Untuk dimakan maksud Ibu. Ya Mun, tapi Bapak dan Ibu tidak rela kalau kau jadi santapan raksasa. Makanya kamu harus bersiap-siap untuk menghindar agar tidak dimakan raksasa. Ya Bu, sekarang aku tahu dan aku tidak bermain terlalu jauh dari rumah ini. Supaya kalau ada raksasa, aku langsung masuk rumah. Kamu benar Mun, sekarang kamu makan dulu ya nak. Baiklah Bu. Tak terasa umur Timun Mas sudah mencapai 9 tahun. Tiba saat Bu Karta dan Pak Karta mempersiapkan diri untuk menghadapi raksasa. Tiba-tiba rumahnya bergetar, pertanda ada tamu tak diundang datang. Hahaha, aku datang lagi. Bu, anak kita mana? Cepat sembunyikan. Hahaha, ternyata kau berkhianat, hai manusia. Ayo keluarkan anakmu. Baiklah, akan kupanggilkan anakku. Mun, larilah lewat pintu belakang. Nanti kau sebarkan satu persatu biji mentimun, duri, garam, dan terasi. Nah, semuanya sudah Ibu masukkan ke dalam kantong ini. Baiklah Bu, pesan Ibu akan Mumun laksanakan. Cepatlah lari Mun, nanti raksasa marah sama bapakmu. Baiklah Bu. Hahaha, mana makananku yang kutitipkan? Aku sudah lapar. Bagaimana kalau aku saja sebagai ganti anakku? Tidak bisa, karena dagingnya pasti keras karena kau sudah terlalu tua untuk dimakan. Raksasa, aku ada di sini. Kejar aku kalau dapat. Kurang ajar, kau telah mempermainkan aku Timun Mas. Awas kalau kau tertangkap. Hahaha. Ayo kejar aku. Hetet, tidak kena. Kalau lapar, nih aku beri makanan. Ini baru makanan yang menyegarkan untukmu. Oh, mana Timun Mas? Kau sudah hilang. Dia sudah mulai mendekat. Lebih baik senjata kedua aku lemparkan sekarang agar aku tidak ketangkap. Ternyata jalan ini sudah menjadi jalan yang penuh dengan duri. Aku harus jalan pelan-pelan agar kulitku tidak ditembus terlalu dalam. Aduh, kakiku sakit sekali.
Aduh, kakiku sakit. Rasakan ini raksasa, makanya sebelum kau makan aku, kau injak dulu duri yang aku beri ini. Sekarang senjataku yang ketiga. Kamu harus rasakan. Ini garam untukmu. Sekarang aku dipermainkan sama anak kecil. Hahaha, apa ini yang ada di depanku? Ternyata sudah menjadi lautan yang amat luas. Kamu Timun Mas kalau tertangkap. Hahaha. Ternyata raksasa itu masih bisa mengejarku. Aku harus tetap menghindar meski senjataku tinggal batu. Semoga raksasa itu binasa dan tidak mengejarku lagi. Hai raksasa, aku akan tunggu di seberang. Ayo kejar aku. Hop, hop, hop. Aku akan tetap mengejarmu, Timun Mas. Ternyata raksasa itu masih bisa mengejarku. Aku harus tetap menghindar meski senjataku tinggal batu. Semoga raksasa itu binasa dan tidak mengejarku lagi. Rasanya aku bisa menangkapmu, Timun Mas. Kau sudah kehabis tenaga. Apalagi yang kau lebarkan kepadaku. Kau pasti ditangkap anak manis. Ayo mendekatlah. Ha. Ternyata kau ulet juga raksasa. Sekarang terimalah terasi dariku. Benda itu sudah tidak ada gunanya, Timun Mas. Lebih baik kau menyerang padaku. Ternyata aku terperangkap oleh lautan lumpur. Rasanya aku tidak sanggup untuk berjalan. Kakiku tidak sanggup melangkah. Tolong, badanku masuk ke lumpur. Tolong aku, Timun Mas. Aku tidak jadi makanmu jika kau menolongku. Tolong. Sekarang habislah riwayatmu, sang raksasa yang rakus. Pada akhirnya, Timun Mas berhasil membinasakan raksasa dengan bekal yang dibawa dari ibunya. Patuh terhadap nasihat orang tua sangatlah ampuh untuk mengalahkan segalanya dan dapat meraih segala yang kita cita-citakan. Kemenangan Timun Mas sampai terdengar di seluruh penjuru wilayah kerajaan. Sampai akhirnya sang raja berkeinginan untuk menjodohkannya dengan seorang pangeran. Demikian cerita ini, mudah-mudahan dapat diambil hikmahnya. Demikian drama dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hore.